Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridha'illahi ta'ala wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi dzurriyyati wa ahli baitil kiramil jumlah bi rasulillah wa katamul qarabin wal jami'in tabi'in wa tabi'in wa ya jalama ilah wal awliya lillahi inma kanu ilajim hadithin wa fasirin musahin wa qabari wa sya'atul qadril jilani wa syaifahuddin ar-razi wa syimah qutubi wa syimah al-kashi wa syajaruddin al-mahali wa syajaruddin al-syuti wa syajaruddin al-jamal wa syimah al-syawi wa syimah syawkani wa syimah Mahmud al-alusi wa syaitawan al-bantani wa syamad bin Mustafa al-maruhi wa syaitan ibn ashir wa syaifu yahamka wa syaifu tawali sya'rawi wa syaitan tagasyahu ba'asuhili wa syaifu Ahmad al-yashafuni wa syaifu rasyib wa khusyana al-kayfi syaifu Mustafa rambang wa ila jimma syakhina wa syakhina syakhina syawli lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tasik teng surah Al-Baqarah ayat 186. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka lan nalikane padha takon ka ing sira sapa ibadi pira-pira kawula ingsun anni saking ingsun fa inni mongko sedune ingsun iku qaribun parek. Ujibu nyempetani sapa ingsun dakwat da'i ing dungane wong kang donga iza da'ani nalikane donga sapa si da'i ing ingsun fal yastajibu mongko padha amriya kesempatan sapa ibadi li marang ingsun wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi bi kelawan ingsun la'allahum supaya ana sapa sing ibadi ku yarsuduna padha pinter-pinter sapa sing ibadi. Kita wa syaripun 786. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuwuni keterangan Gusti Allah taala punika caket punapa tebih. Gusti Allah taala nuli nurunaken ayat kang surasane arikala kawula ingsun takon marang sira saking adoh apa para ingsun kandhanono yen ingsun iku parek ateges tansah mirsani. Ingsun nyembadani penyuwune wong kang nyuwun arikala nyuwun mulane para kawula kudu padha nyembadani taat marang ingsun lan supaya padha iman marang ingsun supaya para kawula padha oleh pituduh. Wa iza sa'alaka dan apabila bertanya ibadi hamba-hambaku anni tentang aku fa inni maka sesungguhnya aku qaribun dekat ujibu da'watad da'i maka aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa iza da'ani tatkala dia berdoa kepadaku fal yastajibu li maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku wal yu'minu bi dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat niki sekali lagi kula sanjang bahwasanya ayat ini cukup pendek tapi keterangannya cukup panjang bahkan sampai 4 kali pertemuan nih. 4 kali pertemuan tasik tenggone ayat niki mawon. Atau 1 bulan penuh, 1 bulan lamanya, 4 minggu lamanya berturut-turut, buatan berkunjung pindah ayat selanjutnya, tapi tasik teng ayat 186 karena memang keterangannya sangat panjang sekali. Ya didamel ayat 1 pertemuan nggih saged mawon, tapi keterangannya memang cukup panjang. Wingi sampun dugi uji budak watat da'i zadaan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini sampun kula terangaken tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili bahwasanya berdoa itu ono kanggone apa enggak? Ini hal yufidu ad-du'a. Apakah berdoa itu mempunyai faedah apa tidak? Ini sampun kula terangkan cukup panjang. Sakniki kula maos keterangan saking tafsir Al-Munir sing karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Uji da'watad da'i zada'an. Mungkin enten sing bertanya, sing dimaksud donga teng mriki niku apakah doa-doa meminta seperti yang kita pahami? Ternyata ulama ahli tafsir berbeda pendapat.
Sing dimaksud donga teng kene ayat niki, ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Boten seperti yang kita bayangkan, yang kita kira sing dimaksud donga nang ayat niki yang donga kaya kula kali panjenengan lek donga kapit mari salat utawa njaluk sesuatu marang Gusti Allah, tidak. Ada beberapa pendapat. Ya ono sing kaya ngoten. Tenggone tafsir Al-Munir karangane Syekh Nawawi Al-Bantani, ya ini seorang ulama kelahiran Banten, Indonesia, tapi besar dan masyhur tenggone Mekah. Besar dan masyhur tenggone Mekah, mengarang banyak sekali kitab karangan Mbak Syekh Nawawi Al-Bantani, diceritakan sampai 99 ono sing ngarani sampai 150, begitu banyaknya dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu dari tafsir yang beliau karang adalah tafsir Al-Munir atau tenggone kitab ini Umarahul Labid. Beliau lahir tenggone Banten tahun 1813. Ratusan tahun yang lalu, 1813. Sedo tahun 1897. Dan beliau dimakamkan teng Mekah. Tenggone Maklah. Terus 2013 kula alhamdulillah sempat mriko nggih, sempat semerap, sempat disanjangi lek niki makame Syekh Nawawi, dan sekarang makam Mbah Maimun Zubair juga dimakamkan tenggone Maklah. Lan wingi Gus Syafi boten dimakamaken teng Maklah lek Gus Syafi. Nggih, sakniki hanya orang-orang khusus mawon sing saged teng nggone Maklah. Lah, boten bahas niku. Tenggone tafsir Al-Munir karangane Syekh Nawawi Al-Bantani ketika membahas masalah uji buta wa da'i zadaan, sing dimaksud donga nang ayat niki adalah qila al-muradu minad du'ai at-taubatu 'anil dzunubi. Sing dimaksud donga nang ayat niki, sing dimaksud doa nang ayat ini adalah at-taubatu 'anil dzunubi, taubat saking dosa-dosa. Li anna ta'iba yad'ullah ta'ala inda taubati, yaitu ketika sesungguhnya orang yang bertaubat itu berdoa kepada Allah, meminta ampunannya Allah, taubat marang Gusti Allah, wa ijabatu du'ai, terus jawab dungane huwa qabul taubati, maka dia diterima taubatnya. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani sing dimaksud dengan ayat iki dudu donga iku tapi taubat. Ketika seseorang mengakui dosa-dosanya terus bertaubat kepada Allah, jawaban dari taubat itu adalah diterima taubatnya oleh Allah. Jadi aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maksudnya aku mengabulkan taubat, menerima taubat orang yang bertaubat kepadaku. Wong lek taubat di sepura langsung kali Gusti Allah. Selama taubatnya itu taubatan nasuha, diterima langsung diterima taubatnya karo Gusti Allah pun. Itu pendapat yang pertama, tafsir Al-Munir. Pendapat yang kedua, ila al-muradu minad du'ai al-ibadah. Yang dimaksud doa nang ayat ini adalah ibadah. Ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa ibadah. Kanjeng Nabi nate dawuh ad-du'a huwa al-ibadah. Donga itu adalah ibadah. Wa mimma yadullu ala dzalika qaulu ta'ala, dan ini menunjukkan apa yang didhawuhkan oleh Gusti Allah tentang surah Ghafir ayat 7, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kamu semua. Yang dimaksud tenggone ayat niki adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Keterangan yang lebih luas lagi, keterangan sing luwih apa maneh niku diterangno teng tafsir At-Tabari. Ketika membahas tentang uji buta awat da'i zadaan, sing dimaksud donga nang ayat niki adalah ibadah. Teng tafsir At-Tabari niku, tafsir At-Tabari ini adalah dikenal sebagai induk tafsir. Sebab tafsir At-Tabari niki mbuyen nanti kula ceritakan bahwasanya ulama pertama sing ngarang tafsir secara komplit, secara komprehensif niki Imam At-Tabari. Beliau lahir tahun 1839. Bayangkan 839 Masehi
terus wafat tahun 923. Otomatis sudah 1000 tahun lebih yang lalu itu sampun ngarang kitab tafsir sedemikian rupa. Jadi semua tafsir setelah itu niku menginduknya niku referensinya itu pasti tenggali tafsir At-Tabari salah satunya. Dan tafsir At-Tabari ketika menjelaskan uji buta da'wat da'i zadaan, Imam At-Tabari itu membuat semacam dialog imajiner. Jadi seolah-olah ada dialog. Imam At-Tabari ini nulis ngeten. Fa in qala lana qailun. Lek ana wong takon nang gone aku. Wa ma makna hadzal qauli minallahi ta'ala dzikruh. Tentang ayat ini, kenapa Allah menyebutnya? Fa anta tara katsiran minal basyari yad'unallaha fala yujabu lahum du'a'un. Betapa banyak kamu melihat manusia yang berdoa kepada Allah, tapi doa ini ketika benar karo Gusti Allah. Allah menyebut uji budak da'i zadaan. Seseorang ketika aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kepadaku, orang yang berdoa kepadaku. Tapi ya ana wong takon, betapa banyak di antara manusia niku wis ndonga nang ngene pangeran, tapi dungane gak dikabulno. Ana sing ndonga sampai saiki gak dikabulno? Kira-kira akeh. Mungkin ndonga njaluk rabi sampai saiki yo gak rabi-rabi. Njaluk sugih sampai saiki gak sugih. Bagaimana kita menyikapi itu? Padahal wa qad qala ujibu da'wat da'i zadaan. Padahal Allah telah memberi jelas-jelas dawuh ujibu da'wat da'i zadaan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Tapi kok ndonga kok gak dikabulno? Maka untuk memaknai ayat niki, cek gak wong niku cek gak aku wis ndonga bolak-balik kok gak dikabul-kabulno. Itu perlu mendengarkan keterangan ini lebih lanjut. Sebab tengok di tafsir At-Tabari dikatakan inna lidzalika wajhaini minal makna. Ayat ini memerlukan dua wajah, dua pendapat. Ayat ini mempunyai dua tafsiran. Ahaduma, salah satunya ayyakuna ma'niyan bid-da'wati al-amalu bima nadaballahu ilaihi wa amara bihi. Sing dimaksud ndonga nang ngene ayat iki, uji budak wadat da'i zataan. Sing dimaksud ndonga nang ngene ayat ini adalah beramal sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah. Gusti Allah merintahkan kula panjenengan salat sebagaimana sudah diterangkan tentang ayat-ayat sebelumnya, zakat, puasa dan lain sebagainya. Kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah, itu bagian dari doa tanggung ayat ini. Jadi apa saja amal sing dianjurno karo Gusti Allah, sing diperintah karo Gusti Allah, itu adalah bagian dari doa, ibadah. Balik mana teng keterangan, doa itu adalah ibadah. Fayakunu takwil kalami, maka takwilnya kalam wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat ini. Dan apabila ada yang bertanya, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Maka takwilani kalimat itu, takwilani ayat itu mimman ata'ani wa amila bima amar tahubi. Dekat itu kepada orang yang mana orang itu taat kepadaku, kuni Gusti Allah, dan beramal sebagaimana aku memerintahkan amal kepada dia. Jadi dungo nang ayat itu adalah beramal sebagaimana yang Allah perintahkan dan orang itu taat kepada Allah. Makanya ini sampun kula terang bahwasanya Allah itu dekat kepada orang yang mendekat kepada Allah. Tapi bila wong niku ngadeg karo Gusti Allah, ya Gusti Allah ora bakal gelem hidup. Makanya lahirlah lagune Bimbo. Bimbo sing ngarang niku judule Tuhan mbak niku judule. Niku kan kita terinspirasi ambek hadis sing kula waos wingi niku hadis qudsi. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Allah itu hanya dekat kepada orang yang mau mendekat
kepadanya. Nah, ketika seseorang sudah mendekat kepada Allah, lanjutan keterangan tentang tafsir At-Tabari, wis taat marang Gusti Allah, sudah menjalankan perintahnya Allah, ujibuhu bisawabi ala taatihi iyaya iza ata'ani. Maka Allah akan menjawab, maka Allah akan membalas, maka Allah akan mengabulkan dengan pahala. Bisawabi, dengan pahala ala taatihi, karena dia taat kepada Allah. Iyaya, kepada Allah, iza ata'ani, kala dia taat kepadaku. Kalau kalian panjenengan sedaya ibadah marang Gusti Allah, menjalankan perintahnya, taat marang Gusti Allah, menjauhi larangannya, Allah itu akan membalas, menjawab, mengabulkan dengan memberikan pahala kepada kita. Jadi maknane lek ana wong wis ndonga taat marang Gusti Allah, uji da'wat da'i iza da'an, ini adalah Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Pun itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, wal wajhul akhar, penjelasan yang kedua, iyakuna maknahu ujibu da'wat da'i iza ujibu da'wat da'i iza da'an. Penjelasan yang kedua tentang makna ujibu da'wat da'i iza da'an, ai in syi'tu. Maksudnya in syi'tu jika Allah berkehendak. In syi'tu jika lamun ngersakaken sapa ingsun, jika Allah berkehendak. Wa in kana amman mahrujuhu fit tilawati khassan maknahu. Ayat ini memang bersifat umum tapi maknanya itu bersifat khusus. Jadi uji da'wat da'i zadaan, aku akan mengabulkan permohonan orang yang meminta, yang berdoa kepadaku. Ai in syi'tu, jika Allah berkehendak. Jadi menurut pendapat yang kedua niki, seseorang hamba itu bisa jadi doanya memang dikabulkan oleh Allah jika memang Allah berkehendak. Tapi lek Allah boten ngersakno, Allah tidak akan mengabulkan permintaan itu. Jadi uji da'wat da'i zadaan ai in syi'tu. Iku lamun Allah kersa. Lek Gusti Allah ngersakno ya dikabulno, lek Gusti Allah ora ngersakno ya gak dikabulno. Lah, contoh, kalau contohno, kita sebagai orang tua yang baik, kita sebagai orang tua yang bijak, itu pasti tidak akan mengabulkan semua permintaan anak kita. Meskipun kita sayang kepada anak kita, meskipun kita mempunyai uang atau sesuatu untuk mengabulkan permintaan anak kita. Tapi karena kita sebagai orang tua yang bijak, tidak mungkin kita sebagai orang tua yang bijak akan mengabulkan semua permintaan anak-anak kita. Contohnya mawon. Kalau contohnya sebagai analogi agar kita mudah untuk memahami betapa Allah itu memang kalau berkehendak ya dikabulno, lek gak berkehendak ya gak dikabulno. Kalau kalian panjenengan gak ada anak cilik, misalnya anak cilik usia SD, terus anak SD mah njaluk sepeda motor. Tentu kita sebagai orang tua yang bijak, masih awak dewi sayang karo anake awak dewi, masih awak dewi duwe duit kayak nukokno sepeda motor. Kita sebagai orang tua yang bijak, kita pasti tidak akan membelikan anak kita sepeda motor, sebab dia belum mencukupi umurnya. Pasti, masih sampai suwayang karo anak kita, mesti kita duit kayak itu sepeda motor. Lek arek JSD kok jalan sepeda motor, gak ngarahin itu kok. Itu orang tua yang bijak. Justru orang tua yang tidak bijak, orang tua yang jelek, kalau dia mengabulkan semua permintaan anaknya. Tapi kalau anak kita niku wis SMA, wis umur 17, wis duwe KTP, wis iso gawe SIM, terus sekolah iku adoh teko omah, misalnya gak mondok, terus sekolah iku adoh, lek numpak Gojek ya tambah larang, nggih. Diterno ya wis gerang, SMA re. Ya ditukokno sepeda motor boleh karena umurnya sudah mencukupi, wis umur 17, wis duwe KTP, wis iso gawe SIM. Maka kita sebagai orang tua, kita bisa mengabulkan permintaan anak kita. Iku mang
lek bayi lek cilik SD masih yo kene sayang, masih yo kene duwe duit, kita tidak akan membelikan anak kita sepeda motor. Nah, saniki betapa banyak orang tua yang tidak bijak, arek SD ditukokno sepeda listrik. Aduh. Niku bahaya nonton dalan. Saestu bahaya nonton dalan. Lek ono arek cilik sepeda listrik wis kula mending ngalahi. Niku jenengan mungkin yo sing ono anake ditukokno sepeda listrik ya cek ngrasakno. Ya bae ono sing arek cilik wis ditukokno sepeda listrik. Itu sebenarnya tidak, kita bukan orang tua yang bijak. Kalau kita membelikan anak kita masih kecil sepeda listrik, ate arek cilik-cilik niku goncengan telu ya, ngawur nang dalan, gak ngerti dalan. Sing kapanane niku kula ningali niku sampe ana sing kejegur kali nang gone kali rumput mriku. Goncengan telu soalnya. Goncengan telu. Jadi iki lek ana sing arep wong tua sing nukokno anake sepeda listrik niku sangat membahayakan di jalan. Asik SD kelas 2 kelas 3 wis nang gone dalan nanti gak ro kondisi, gak ro nopo, ono sing nglawan arus gak karu-karuan. Itu bukan orang tua yang bijak. Tapi ya itu mang lek wis gede, wis cukup usiae, wis emosinya sudah bisa mengendalikan emosi, artinya wis ngerti endi salah, endi bener ya, wis ngerti wis umur 17, memang lek berdasarkan undang-undang wis umur 17 ya wis iso gawe KTP, iso gawe SIM, maka orang tua yang bijak bisa membelikan anak itu berupa sepeda motor. Begitu juga Allah. Kalau nanti ngatur, nggak tahu ada quotes siapa, wis nanti kula aturaken teng mriki. Kadang memang kita itu meminta kepada Tuhan kupu-kupu yang indah. Nanti insya Allah kula aturaken teng mriki. Tapi ternyata Tuhan memberikan ulat yang menjijikkan. Terus kita pun sedih, kita kecewa, bahkan kita marah. Tapi ternyata lambat laun ulat itu berubah menjadi kepompong, lambat laun ulat kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu, lalu kita tersenyum dan bahagia. Kadang-kadang memang Tuhan itu memberikan sesuatu bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Ya, pancen gurung wayahe, durung butuh, ya durung dikai. Tapi engkau lek wis butuh, insya Allah akan diberikan oleh Gusti Allah. Karena Tuhan itu kadang-kadang memberikan berbeda dengan apa yang kita inginkan, karena Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, Allah itu akan mengabulkan ini situ jika Allah berkehendak. Bahkan Kanjeng Nabi mawon niku nanti ndonga niku mboten dikabul karo Gusti Allah. Jadi ya ojo pikiran kok Kanjeng Nabi lek njaluk lek nyuwun mesti dikabulkan, tidak. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan waqad da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasin. Kanjeng Nabi niku pernah benar-benar meminta kepada Allah 3 perkara. Gusti Kanjeng Nabi ini pernah meminta kepada Gusti Allah 3 perkara. Fa'utiya isnataini wa muni'a wahidatan. 3 permintaan yang diminta oleh Kanjeng Nabi niku sing loro dikabulno, sing situk ditolak. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah meminta 3 hal, sing loro diterima, sing siji ditolak. Hadisnya sahih. Jenengan saged tingali teng Sahih Muslim juz kali hadis nomor 2890. Mau kula cek. Tengene riwayat cukup panjang, diceritakno Kanjeng Nabi niku mantun teng Masjid Bani Muawiyah, terus salat, terus beliau meminta dengan waktu yang durasinya itu panjang sekali. Riwayatnya cukup panjang, hadisnya sahih teng Sahih Muslim juz kali hadis nomor 2890 saged jenengan cek. Riwayatnya cukup panjang. Cuman langsung kula potong mawon untuk menghemat waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi salasan. Kanjeng Nabi niku nate matur, saya meminta kepada Allah, saya minta kepada Tuhanku 3 hal.
Fa'atoni isnataini wa mana'ani wahidatan. Kemudian Allah itu mengabulkan 2, menolak 1. Napa permintaan 3? Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'atoniha. Permintaan yang pertama, aku minta kepada Tuhanku agar umatku tidak dibinasakan karena kekeringan, karena paceklik. Fa'atoniha, maka kemudian Allah mengabulkannya itu kepadaku. Yang pertama, Kanjeng Nabi nyuwun supaya umat itu tidak akan merusak halakah, tidak akan rusak binasa karena paceklik. Dalam arti semua umat boten sifatnya lokal. Jenengan mungkin tahu kalau paceklik nang kono itu kan sifatnya lokal. Tapi keseluruhan boten enten. Karena Allah sudah mengabulkan permintaan Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi tidak akan binasa karena paceklik. Sing nomor kali wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharaqi fa'atoniha. Kemudian yang kedua, aku minta kepada Tuhanku agar umatku tidak binasa karena bil gharaq niku tenggelam karena banjir besar kaya umat Nabi Nuh. Ya mau nang Aceh ini kono tsunami, ini kan hanya lokal Aceh. Itu hanya lokal Aceh. Bayang oleh dunia niki kena azab kaya zaman Nabi Nuh iki apa? Kan iki sakit-sakit mawon. Tapi Kanjeng Nabi sampun nyuwun marang Gusti Allah agar umatnya tidak binasa karena banjir, gharaq, tenggelam. Fa'atoniha. Maka Allah mengabulkan untukku. Sing nomor 3. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Sing nomor 3, aku meminta kepada Tuhanku agar umatku niku tidak membuat penyerangan atau kekerasan di antara mereka. Famana'aniha, maka itu ditolak oleh Allah. Sing nomor 1, supaya umat gak paceklik dikabulno karo Gusti Allah. Sing nomor 2, supaya umat gak kerem dikabulno karo Gusti Allah. Sing nomor 3, supaya umat gak tukaran, gak saling menyerang, gak terjadi saling kekerasan di antara mereka. Tapi permintaan yang ketiga itu tidak dikabulkan oleh Gusti Allah. Maka kalau kali panjenengan ojo heran, sepeninggal Kanjeng Nabi itu umat Islam mengalami banyak sekali konflik. Bahkan di antara 4 khulafaur rasyidin niku sing sedo secara alami namung Sayyidina Abu Bakar mawon. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali niku wafat karena dibunuh. Bayangkan seorang khalifah pengganti Kanjeng Nabi itu wafat karena dibunuh. Ono sing mateni malah Islam. Jadi jangan heran, Kanjeng Nabi sampun nyuwun marang Gusti Allah supaya umatnya tidak saling serang, tidak batsahum bainahum, tidak saling menyerang, tidak saling menggunakan kekerasan di antara mereka, tapi famana'aniha. Allah mencegah itu, Allah tidak mengabulkan itu. Jadi jangan heran sepeninggal Kanjeng Nabi 4 di antara khulafaur rasyidin itu hanya 1 yang meninggal secara alami karena sakit, karena sepuh. Dalam arti alami itu tidak dibunuh. Sayyidina Umar niku sedo karena dibunuh. Sing mateni wong Majusi sing mateni. Namine Abu Lu'lu'ah. Dibunuh ketika sholat subuh, ngimami sholat subuh. Jadi kadang-kadang mungkin ono sing heran ketika haji atau umroh, ketika ono imam atau khotib Jumat, itu kan ono sing jogo gak melok sembayang, kan gak melok sembayang sing jogo niku, sampeyan gelem niteni. Pas kowe Jumatan ya gak sembayang jogo. Ya itu salah satunya mungkin untuk menghindari hal seperti ini. Kapanane kan ya ono sing ketika khutbah
Jumat ono sing nyerang kan teng Masjidil Haram cek baru-baru saja. Ya biyen mboten nate dijogo Sayyidina Umar ketika mengimami sholat subuh. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Majusi. Sayyidina Umar, khalifah kedua, mengganti Abu Bakar. Sayyidina Utsman, ingat. Sayyidina Utsman niku juga meninggal dibunuh. Sing bunuh itu dari berbagai kelompok, dari berbagai wilayah, Mesir, Basrah, Kufah dan lain sebagainya, dibunuh ketika beliau sedang berpuasa dan ketika sedang membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan, dan riwayatnya cukup kuat, salah satu sing hendak membunuh Sayyidina Utsman itu adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Tapi mboten situ. Wakilan niku wis menjero omahe Sayyidina Utsman terus ngerti lek iki kanca pleke ayahe, kanca pleke abahe terus akhirnya medal. Ada juga yang berpendapat ketis ketemu karo Sayyidina Utsman terus marang nasib Sayyidina Utsman matur marang anake Sayyidina Abu Bakar memang tapi bukan saudara kandung Aisyah, bukan saudara kandung Aisyah. Sayyidina Abu Bakar iki ada bojo sekian, ngoten nggih. Jadi bukan saudara kandung Aisyah. Niku Sayyidina Utsman ada yang riwayat mengatakan bapakmu itu begitu menghormati aku. Kok mbok saiki aku mbok kabeh mbok pateni. Akhirnya gak situ. Akhirnya diriwayatkan ya mati secara tragis anaknya Abu Bakar sing hendak membunuh Sayyidina Utsman itu. Jadi Sayyidina Utsman dibunuh oleh kelompok Islam juga sing mateni. Yang sepeninggal Sayyidina Utsman itu keadaan politik semakin kacau. Sampai baca sejarah, kalau baca sejarah, meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan itu menyisakan berbagai macam ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya karena pembunuh Sayyidina Utsman ini boten segera ditangkap oleh Sayyidina Ali, akhirnya terjadi perang Jamal. Sampeyan delok histori perang Jamal, niku perang antara Sayyidina Ali karo Sayyidah Aisyah. Walaupun Sayyidah Aisyah tidak ikut perang, tapi beliau hanya sebagai simbol. Bayangkan ponakan Kanjeng Nabi itu berperang melawan istrinya Kanjeng Nabi. Podo Islami. Samarene perang Jamal ono perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib karo Muawiyah. Itu terjadi perang Siffin. Akhirnya karena beberapa kelompok ini tidak puas dengan kepemimpinan Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh ketika Sayyidina Ali hendak pergi ke masjid ketika subuh. Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Islam, sampun masyhur sing mateni iku yo apal Quran. Puncak dari semuanya samantune Sayyidina Ali sedo dibunuh, lalu khalifah masuk nanggone Sayyidina Hasan. Terus ada konflik yang begitu intens dengan Muawiyah. Akhirnya Muawiyah menjadi khalifah. Sayyidina Hasan diceritakan hanya sekitar 6 bulan. Lalu sing jadi khalifah Muawiyah. Terus dengan syarat Sayyidina Hasan itu orang yang suka damai, tidak suka kekerasan. Berarti ada sampeyan tingali untuk sing keturunan Sayyidina Hasan niku orangnya itu kalem. Memang Sayyidina Hasan orangnya lembut. Jadi gak gelem menumpahkan darah, ya wis aku tak mudhunai kepemimpinan khalifah iki pen. Jadi kaya Gus Dur zaman biyen, Gus Dur wis aku tak lengser ae wis gantian gak apa-apa. Itu kan kalau dilanjutkan kan jadi pertumpahan darah juga. Tapi Sayyidina Hasan gak gelem seperti itu. Sayyidina Hasan wis aku tak mudhunai kepemimpinan lanjutno pen ya Muawiyah. Tapi engkau lek awakmu wis gak ono, kepemimpinan Islam harus diserahkan kembali ke umat Islam. Tapi apa yang terjadi setelah Muawiyah dadi
Muawiyah mati, mari ngono kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yazid. Yazid bin Muawiyah. Dari sini timbullah ketidakpuasan dari sebagian kalangan umat Islam, terutama dari kelompok Sayyidina Husain. Puncaknya akhirnya ketika kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, ketika tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, Sayyidina Husain dikepung, dikejar sampai ke Karbala, Irak. Terus Sayyidina Husain dibunuh, bahkan dipenggal kepalanya. Kepalanya sampai digawa nang nggone kono-kono nang Mesir, nang Damaskus, sampai digawa nanti-nanti. Itu tragedi terbesar umat Islam. Koyok ngeten iki jarang diceritakno, terutama nang kalangan-kalangan NU. Kulo bagi kanca-kanca sing berteman dengan kulo di WA, nggih, di WA, nang ngene WhatsApp lek sing nyimpen nomor kulo, terus kulo nyimpen nomor sampean. Itu setiap kali tanggal 10 Muharram, itu kulo selalu nggawe story bendera bertuliskan Ya Husain. Labbaika ya Husain. Itu kulo setiap 10 Muharram niku kulo selalu membuat story seperti itu. Gak ono wong NU sing wani kaya kula. Ayo sampean golek wong NU apa maneh tokoh ketika tanggal 10 Muharram terus gawe story labbaika ya Husain. Gak ono sing wani. Mungkin wong-wong gak wani engko kuwatir dituduh Syiah. Kuwatir dituduh Syiah. Wah iki Syiah ya, tapi sapa sing wani ngarani aku Syiah yoan? Gak ono sing wani ngarani aku Syiah. Tapi itu adalah tragedi terbesar umat Islam ketika cucu Kanjeng Nabi, cucu kesayangan Kanjeng Nabi dibunuh oleh orang Islam sendiri. Bahkan diriwayatkan ketika Sayyidina Husain dikejar itu, dikepung itu, Sayyidina Husain itu menunggang kuda yang diberi oleh mbahnya, oleh kakeknya, dan Sayyidina Husain itu memakai pakaian warna hijau. Makanya ini kunikiman untuk mengenang Sayyidina Husain di bulan Muharram pakaian klo hijau kabeh gitu. Tak tepat sampai aki-akike warna hijau. Jadi untuk mengenang Sayyidina Husain, iki cek bulan Muharram yon, iki cek bulan Muharram untuk mengenang Sayyidina Husain yang digambarkan ketika kejadian itu beliau mengenakan jubah hijau, serban hijau, maka pada hari ini kalau kita pakai serba hijau. Dan setiap tanggal 10 Muharram selalu kulo menggunakan story dan media sosial saya labbaika ya Husain. Iki kayak iling-ilingan betapa perpecahan umat Islam itu sudah terjadi sejak Kanjeng Nabi setu. Memang Kanjeng Nabi wis matur kaya ngoten. Jaluk supaya nyuwun supaya tidak ada kekerasan, tidak ada perpecahan, tidak ada penyerangan di antara umat Islam, tapi memang tidak dikabulkan oleh Gusti Allah. Makanya jenengan ojo heran lek umat Islam ini sering pecah. Saiki mari ono jatman terus ketuai mundur, akhirnya ono jatma aswaja. Ya arep wong sing ngikuti. Ya wis mundur tuwa jatman kok wis gak dadi ketua kok gawe kelompok maneh, gawe jamiah maneh. Ya seperti itu semuanya terus seperti itu. Partai Islam itu betapa banyak partai Islam, ono P3, ono PKB, ono PAN, ono PKS. Coba semua partai Islam itu bersatu terus memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat Islam bersama-sama. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam sekarang itu lebih seneng dadi endas, masih yo kelompoknya cilik, timbangannya dadi anggota, tapi kelompoknya gede. Ini sampean diteni nang dindi kaya ngoten iki. Luwih seneng dadi endas, tapi pemimpin kelompoknya sing dipimpin iku titik, timbangannya dadi anggota, ngelompok dadi siji kabeh, tapi gede. Selalu seperti itu, selalu rebutan dadi endas, selalu rebutan menjadi pemimpin. Israel menyerang Palestina, betapa negara Islam juga diam-diam saja, tidak bisa bersatu. Jadi memang seperti itu, balik nang keterangan ayat Allah itu mengabulkan 2 dari 3 permintaan Kanjeng Nabi, sing siji pancene gak dikabulkan, ditolak karo Gusti Allah. Jadi kula kali panjenengan cok heran lek saiki
seperti ini keadaannya pun. Tengene tafsir Al-Qurtubi nggih. Diriwayatkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu biha ihda salasin." Kanjeng Nabi niku nate matur, seorang muslim, seorang Islam yang berdoa, yang mana doanya itu tidak berisi dosa, bidakwatin laisa fiha ismun, dungane iku gak berisikan dosa, wala qati'atur rahimin, dan tidak memutus silaturahmi, illa a'tahullahu biha ihda salasin, Allah pasti akan memberikan kepada dia satu dari 3 perkara. Ini kudu dieling-eling, kudu diingat-ingat. Kula kali panjenengan donga, selama dungane gak sifatnya dosa, gak mutus seduluran, maka doa itu akan dikabulkan Allah satu dari 3 perkara. Apa ae satu dari 3 perkara? Imma ayyu ajjilalahu da'watahu. Hiji, Allah akan segera mengabulkan permintaannya. Sing nomor loro, wa imma ayyud dakhiralahu. Sing nomor loro, Allah akan menyimpannya. Sing nomor telu, wa imma ayyakufa anhu minasu'i bimisliha. Sing nomor telu, Allah akan menolak keburukan atau kejelekan yang akan terjadi kepada dia sepadan dengan doanya. Kalau terang dong ini, kan ada 3 perkara. Lah ono wong ndonga nang Gusti Allah, itu pasti dikabulkan satu dari 3 perkara. Situ segera dikabulkan doanya. Misalnya, ya Allah, kula pengin sugih, langsung sugih, diparingi dalan sugih. Sing nomor loro disimpen. Ya Allah, kula pengin sugih, sampai tuwek sampai mati gak sugih, tapi disimpen, ternyata sing sugih anake, ternyata sing sugih putune, disimpen. Sing nomor 3, ditolak keburukan, kejelekan dari dia semisal dengan apa yang dimintanya. Ya Allah, kalau kepingin sugih, ternyata gak sugih, tapi diselametno saking kecelakaan, diselametno saking musibah, yang mana musibah niku mang misalnya menjadikan dia lumpuh, itu kan tidak sepadan dengan kesehatan. Akhirnya gak sugih tapi sehat, ya toh, tapi awak seger waras, tapi duwe bojo sing soleha, lah yo wis apik. Timbangane diparingi sugih marno ternyata misalnya kecelakaan terus lumpuh dan lain sebagainya. Jadi ada lek ono wong ndonga nang pangeran itu pasti dikabulno, lek gak dikabulno ya disimpen, ya dia akan dihindarkan dari kejelekan yang serupa dengan doanya. Makanya niku kalau sering matur biyen, apa yang kita raih saat ini, entah itu kekayaan, entah itu kesuksesan, entah itu ilmu yang manfaat, entah itu harta yang berlimpah, entah itu jabatan yang tinggi, apapun yang kita raih saat ini bisa jadi itu bukan karena usaha dan doa kita. Niki kayak eling-eling sering kula aturaken, kesuksesan yang kita raih saat ini bisa jadi itu karena doa orang tua kita dulu. Makanya kalau kalian panjenengan jangan pernah lelah berdoa. Lek panjenengan gak dikabul karo Gusti Allah, bisa jadi nanti disimpan doa itu untuk anak cucu kita. Lek gak sugih saiki ya ben anake sing sugih. Di riwayat yang lain, nggih, iki saking Kanjeng Nabi rawahu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Malam yastajil, tidak akan la yazalu, Allah senantiasa mengabulkan doa hamba. Allah akan mengabulkan doa hamba selama doa itu hampir sama dengan yang tadi, selama doa itu tadi tidak berisi dosa atau tidak untuk memutus silaturahim. Malam yastajil, selama dia tidak tergesa-gesa dalam pengabulan doa. Jadi Kanjeng Nabi niku nate matur, Gusti Allah pasti mengabulkan doa seseorang lek donga niku gak isine dosa utawa mutus seduluran,
selama wong iku gak gopo-gopo apa dikabulkan. Terus enten sing tanglet marang Kanjeng Nabi. Kila ya Rasulullah mal al isti'jal. Wahai Kanjeng Nabi, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Kalau Kanjeng Nabi jawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu. Sing dimaksud tergesa-gesa itu ono seorang hamba itu berkata, aku wis donga dan selalu berdoa. Qad da'autu wa qad da'autu. Saya sudah selalu berdoa dan saya selalu berdoa. Falam yastajibuli. Tapi saya melihat kok Allah tidak mengabulkan doaku. Fayastahsiro. Kemudian dia bosan. Fayastahsiro inda dzalik. Kemudian dia bosan setelah itu. Wayada'u ad-du'a. Kemudian dia meninggalkan doa itu. Jadi ono wong wis donga terus kok gak dikabul-kabulno. Terus wong iku mang bosen, akhirnya gak donga maneh. Jadi salah satu syarat dari berdoa itu adalah konsisten, selalu mudawamah. Kan itu mriki dikatakan qala Sahal bin Abdillah at-Tustari syurutud du'ai sab'atun. Syaratnya doa itu ada 7. Awwaluha at-tadarrub DPDP, wal khauf wedi, war raja'u dan berharap, wal mudawamatu dan mudawamah. Konsisten selalu. Wal khusyuk wal umum dan umum wa akul halali dan memakan sesuatu yang halal. Jadi salah satu syarat berdoa itu adalah mudawamah, konsisten. Ibarat kita mengayuh sepeda. Tidak mungkin kita mengayuh sepeda, gak mungkin sepisan mancal terus wis teko tujuan. Kita butuh mancal terus sampai teko tujuannya Pak Dewi. Begitu juga donga niku mancal. Gak iso mancal pisan teko. Ya kudu mancal terus, ya kudu donga terus sampai tujuan kita tercapai baru kita berhenti. Begitu juga doa. Doa kita harus terus sampai tujuan kita dikabulkan oleh Allah. Jadi maka dari itu salah satu syarat doa adalah konsisten. Okay? Terus mriki enten maneh Ibnu Atha dawuh ana syaratnya niku papat. Awal wahidul qalbi indal wahdati. Seseorang itu syaratnya dia berdoa itu dia harus menjaga hatinya ketika sendiri. Wahifdzul lisani ma'al khalqi, dia harus menjaga lisannya ketika bersama makhluk. Wahifdzul aini anin nazar ila ma la yahillu, dia harus menjaga matanya dari sesuatu yang tidak halal. Wahifdzul batni minal harami, dan dia harus menjaga perutnya dari sesuatu yang haram. Lanjutannya ayat fal yastajibuli, maka hendaklah dia mereka itu memenuhi segala perintahku. Sing dimaksud dengan mriki menurut Ibnu Atiyah ay al makna fal yatlubu an ujibahum. Maksudnya ya mintalah kepadaku agar aku mengabulkan. Ya ndonga niku mah. Cuman ada yang mengatakan fal yajibu ilayya fi ma ta'watum ilaihi minal imani ay at-taati wal amali. Ada yang mengatakan, Imam Mujahid mengatakan, penuhilah apa yang aku perintahkan kepada kalian berupa iman, yaitu amal dan taat. Balik nang ibadah mana? Jadi segala yang diperintahkan oleh Allah ayo dikerjakan. Kalau maksudnya fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu dalam kebenaran. Pun cekap semanten, ayat ini cukup panjang sampai 4 kali pertemuan. Mugi-mugi 4 kali pertemuan ini mendapatkan ilmu yang manfaat damel kula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kamis bijing naryan. Nggih, Kamis bijing naryan, terus Ahad, nggih, Ahad Minggu niku injing niku insyaallah wonten Yai Said Akil Siroj teng Wadung, teng pondok kula. Terus kula suwun sing jaler-jaler nggih khusus sing jaler-jaler mbok menawi boten enten udzur nggih, boten enten halangan, saged hadir teng pondok, saged ngejak rencange, saged ngejak dulure, pokoke lanang nggih, untuk hadir mengikuti ngaos rutin Ahad pagi ingkang ngisi insyaallah Yai Said Akil Siroj.
Nek kula asal cerita kedik, mboten napa-napa kula critakno. Selama niki ngundang lah Gus Ali ya kat biyen. Terus abah niku matur, apa kula niku matur, ayo ngundang yai sing nasional ngono. Matur nang gone jamaah iki yang maksudnya kepada ring satunya, kepada ring satunya. Kepada ring satu. Ya ring satu niku sing mari ngaji gak langsung mulih cangkruk dhisik. Jadi sing nang gone kene lek mari ngaji gak mulih cangkruk dhisik termasuk ring satu. Lek langsung mulih kok gak ring satu iku. Teng wadon niku ngoten, teng wadon niku ngoten. Apa lek ngaos niku mboten ngaos nggih mboten sing liyane nggih mantu ana sing mboten ngantuk. Enten ana sing mboten mantu. Nggih niku sing bagian dari ring satu. Apa niku matur ngundang yai nasional kok. Akhirnya orang-orang sing di lingkungannya apa ring satunya apa niku berusaha ngundang sampai 3 kiai niku mboten enten sing saged. Wis mboten kula sebut kiyaine sapa. Wis bahkan ana sing dikei jadwal mboten akhire mboten situ. Dikei jadwal akhire mboten situ. Nggih kirangan napa nggih mungkin karena ya sapa walam lah wis gak ngarani lah, wis gak ngarani. Pokoknya sudah melobi 3 kiai yang sudah bertaraf nasional niku mboten saged kabeh. Akhire mundur kabeh terus ya apa? Terus siapa niku matur teng kula, "Kamu iso ngundang sapa?" Lek sing tingkat nasional nggih insyaallah Kiai Said. Kiai Said Akil. Terus mantu niku, "Lah duwe channel merono, nggih insyaallah saged." Akhirnya singkat cerita kalau nggak ada rencang pondok ini kebetulan sukses, sukses di dalam dunia pendidikan maksudnya. Dia sudah S3, doktor, menjadi duko wakil rektor, duko wakil dekan teng Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia teng Jakarta mriku. Kalau kula matur nyuwun saged disambungno teng Yai Said napa mboten. Ternyata beliau menyambungkan saya teng nggone asistennya. Terus hanya by phone saja, hanya telepon mawon. Matur angsal saged napa ngundang yai damel kapan? Sak sagete yai, sak sagednya Buya saat itu. Manggilnya kan Yai Said itu masyhurnya Buya. Bisa sagete Buya kapan? Pokoknya acara yang ngawasin itu minggu injing. Akhirnya Kemis tanggal 10 nopo Kemis niku. Niku asistennya matur tanggal 27 bisa. Saged. Nah, akhirnya kalau jawab saged. Belum pernah bertemu sama sekali. Akhirnya akhirnya tanggal 17 terus dilalah Sabtu kemarin Yai Said niku wonten teng nggone Surabaya teng hotel apa cak no? Wakut teng Kertajaya. Akhirnya kula diaturi sowan teng mriku dengan beberapa teman, salah satu Cakno sing teng Buri niku. Biasanya ngurusi kamera kok, bukan ngurus kamera. Akhirnya diiyoi. Nggih pun pancen wis diiyoi, nggih sudah bisa. Saya jam 10 sudah di bandara kok, kan sisang sekalian. Jadi ya alhamdulillah masih hampir pasti ya, selama tidak ada sesuatu yang sangat mendesak insyaallah Yai Said Akil bakal rawuh tenggone Padung dados kula suwun panjenengan sing jaler-jaler saged beto rencange untuk mengikuti pengajian dari mantan ketua PBNU 2 periode. Rasane kok kepengin dipimpin Yai Said Akil maneh rasane iki kok. Kayak ngene saiki suwe-suwe. Terus nggih kula suwun datang jam 6 pagi saged beto rencange iki untuk memeriahkan ngaos nggih supados kula panjenengan nggih saged taklim langsung ngaos langsung tenggone Yai Said Akil Siraj dan boten liwat online mawon. Pun cekap semanten bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammad alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarril ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahu min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.